Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasukma Wijaya dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya untuk tugas 1 mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Yang pertama, ada menentukan grafik distribusi normal dari 100 data. Saya langsung coba pakai Excel aja biar lebih enak. Sini saya punya data 1 sampai 100, diminta untuk mencari yang pertama itu rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata kita menggunakan average, rumus average. B2 ini adalah data di baris pertama ada di kolom B baris kedua, dan data terakhir ada di kolom B baris 101, data V100. Selanjutnya kita mencari standar deviasi itu menggunakan rumus STDF titik S, menggunakan data pertama sama seperti tadi di baris B, di kolom B baris kedua, dan juga kolom B baris 101 dibagi 101. Lalu kita di sini mencari X min U-nya, XI min U-nya, yaitu B2 data pertama dikurang L1 adalah hasil dari rata-rata. Terus sampai bawah hasilnya ini otomatis. Lalu kita mencari XI min U pangkat 2 menggunakan rumus C2 pangkat 2. C2 itu berarti tadi data XU min U-nya, data pertama ada di C2 pangkat 2. Langsung tergenerate hasilnya sampai 100. Di sini mencari standar Z. Standar Z ini menggunakan rumus ini dalam kurung B3 dikurang L1. B3 itu adalah data kedua dikurang dengan L1, yaitu rata-rata per L2, dibagi L2. Standar deviasi, hasil dari standar deviasi ada di baris L kolom kolom kedua. Terus di sini kita mencari probabilitas menggunakan rumus norm titik dis dalam kurung B2 itu untuk data X yang pertama, L1 itu dari nilai rata-rata, L2-nya standar deviasi dan true. Hasilnya langsung otomatis bergenerate dari 1 sampai 100. Sini kepekatan distribusi menggunakan norm titik dis. B2 itu untuk data X yang pertama, L1-nya rata-rata, L2-nya hasil dari standar deviasi, tapi di sini kita ganti menggunakan false. Dan ini adalah hasil dari grafik dari data 1 sampai 100 menggunakan kemarin di insert scatter yang ini, scatter with smooth line makers. Selanjutnya di nomor kedua kita menentukan nilai standar Z. Nilai standar Z sini saya ada data dari 1 sampai 10. Datanya berisi 5, 7, data acak ya, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 2, 1, 3, 4. Mencari standar Z, yaitu menggunakan rumus B2
dari data pertama, L1-nya dari kita mencari rata-rata dulu. Di rata-rata itu menggunakan sama kayak tadi average B2 dibagi B10. Harusnya ini 11 ya. Nah, maaf salah, ini harusnya 11. Standar deviasinya B1 STDF. Berarti yang sini tadi average B2 dibagi B11. Karena data terakhir ada di kolom 11, di baris 11 yang nah, sini tidak 11. Jadi ini yang benarnya. Yang standar deviasinya menggunakan rumus STDF titik S, yaitu B1 untuk data pertamanya dan harusnya B2. Nah, ini yang B2 STDF titik S B2 dibagi B11. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Lalu kita mencari standar Z-nya menggunakan hasil yang tadi rata-rata dan standar deviasi. B2 untuk data pertama, F1-nya itu rata-rata, B2 dikurang F1 dibagi F2, itu standar deviasi. Ini sama, hasilnya langsung keluar mengisi data dari 1 sampai 10. Selanjutnya, mencari distribusi probabilitas. Cari distribusi probabilitas. Sini ada data lagi dari 1 sampai 10. Maaf, ini maksudnya saya punya data acak ada 2137, 123 dan seterusnya. Yang isinya ini angka acak dari 1 sampai 10. Lalu diurutkan data X-nya 1 2 3 4 5 6 7 sampai 10. Lalu mencari F-nya frekuensi. Yang data 1 itu frekuensinya 3 karena dia jumlahnya 3. Ada satu ada 3 kali angka 1 di data ini. Jadi tulis 3, 2 juga karena ada 7 angka 2 di data yang ini. Sampai seterusnya di total menggunakan sum C2, hasilnya 28. Dan di sini kita mencari PX-nya. PX-nya itu datanya kita urutin lagi pakai data yang tadi, dan rumus PX-nya C2 dibagi dengan total. Total itu ada di C12. C2 frekuensi per total yang tadi. Hasilnya langsung keluar semua dari 1 sampai 10. Selanjutnya ada mencari distribusi binominal. Untuk mencari distribusi binominal ini, ya di sini ada contoh soal berdasarkan nilai ujian praktik renang dengan 10 orang mahasiswa, peluang untuk memenuhi nilai sempurna 0,6 dan mendapat nilai A. Peluang mahasiswa 5 nilai A, peluang mahasiswa 2 sampai 8 dapat nilai B, peluang tepat 7 mahasiswa dapat nilai C. Di sini ini N karena jumlah siswanya 10, yang P-nya ini 0,6, peluangnya cuma ada 0,6, jadi P-nya di sini 0,6, dan X-nya ini jumlah mahasiswa yang tadi dari 0. Lalu mencari PX-nya ya, pakai binom titik dis.
H2 itu untuk tadi jumlah mahasiswanya 10, F5-nya ini eh H2 H5 itu jumlah tadi ya data mahasiswanya 1 sampai 10 orang. Berarti F5-nya ini maaf maaf maaf. Nah, aduh, kita buka ulang lagi ya Excelnya. Nah, sini menggunakan H5. H5 ini tadi data 10 orang, F5-nya ini tadi jumlahnya 10 mahasiswa, dan G5-nya ini adalah peluang yang dapat nilai sempurnanya 0,6 dan diakhiri dengan false. Hasilnya langsung keluar semua, tergenerate. Lalu kita mencari jawabannya A-nya. Peluang mahasiswa 5 mendapat nilai A. Itu menggunakan rumus sum F apa ya? O L I 10 I 10 sampai I5 karena 1 2 1 2 3 4. Oh ya, karena di data kelima itu ada di baris ke-10, jadi dihitung sampai data ke-10 itu ada di baris ke-15. Lalu untuk mencari B-nya, peluang mahasiswa 2 sampai 8 mendapat nilai B. Itu pakai rumus sum I7 baris ke-7 2 sampai 8 berarti I7 dan I13. Karena data mahasiswa ke-8 itu di kolom di baris 13 dan hasilnya langsung keluar. Lalu di sini mencari C, peluang tepat mahasiswa mendapat nilai C itu ke-7, berarti dia pakai sum langsung L7. Nah, lalu di soal selanjutnya mencari distribusi probabilitas diskrit. Untuk mencari distribusi probabilitas diskrit, di sini ada contoh soal toko bangunan rata-rata dalam sehari bisa mendapatkan 10 orderan keramik. Hitunglah A. Peluang sehari tidak mendapatkan orderan. B. Peluang sehari paling banyak adalah 7 orderan. Peluang sehari paling sedikit adalah 3 orderan. Di sini diketahui ada A, B, C, dan man-nya P dalam kurung X min 0 karena tidak mendapatkan orderan. P oh ini berarti ini 7 paling sedikit dengan 3. Nah, ini data yang benarnya. Dan di sini adalah tadi yang banyak orderan 7. Berarti karena sehari tidak mendapatkan orderan 0, kita tulis peluang sehari paling banyak 7 untuk yang B-nya, dan peluang sehari paling sedikit ada 3 untuk yang C-nya. Kita mencari PX-nya dulu. Pakai rumus sama dengan Poisson.dis. Di sini ada E9. E9 ini untuk yang A ya. Berarti 0 karena sehari tidak mendapatkan orderan. Lalu E8-nya E8 hasilnya false karena yang 7 ini
paling banyak 7. Hasilnya 0,9, sama seperti cara yang tadi. Poison, bis, E10, E8, false. Yang tadi false juga, yang terakhirnya nggak pakai false atau true. Hasilnya langsung tergenerate segini. Lalu untuk memunculkan presentasenya, saya menggunakan di home sebelah sini ada general, number, currency, accounting, percentage. Saya menggunakan ini, langsung muncul semua persentasenya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.